kalau kalian sudah jadi sufi, jangan lupa dasarnya. Perjalanan sufistikmu harus didasari tauhid. Yang pertama namanya tauhidul ahad, yang kedua namanya tauhidul af'al, yang ketiga tauhidul ma'iyah, dan yang keempat tauhidul ihatah. Tauhidul ahad itu Allah yang laisa kamislihi syai'un, yang qiyamuhu binafsihi, yang huwal awalu wal akhiru, yang qadim. Tidak bisa dijelaskan. Tauhidul ahad itu kalau mau dijelaskan, satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah namanya negasi. Teorinya namanya teologi negatif. Negasi itu menjelaskannya selalu pakai tidak. Allah itu tidak begini, tidak begitu. Penjelasan apapun tentang Allah selalu tidak. Itu namanya laisa kamislihi syai'un. Tauhidul ahad. Oke. Yang pertama. Yang kedua tauhidul af'al. Kalau tauhidul af'al ini, segala geraknya alam semesta itu atas kemauan Allah dan seizin Allah dan karena kuasanya Allah. Itu tauhidul af'al. Allah sebagai Rabb, sebagai pengelola alam semesta. Tauhidul af'al. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta enggak kok terus setelah alamnya ada Allah nganggur. Bahkan sudah ada sunatullah, Pak. Jadi alam semesta ada, sekarang Allah santai aja di kantornya, nunggu besok kiamat, tinggal menghisap kita. Enggak. Jadi tauhidul af'al, segala gerak alam semesta itu seizin Allah, sesuai kemauan Allah dan kehendak Allah, dan bergerak karena kuasanya Allah. Jadi harus punya etikat itu. Kalau tidak, ya berarti suluknya batal. Yang ketiga, tauhidul ma'iyah. Tauhidul ma'iyah itu yakin bahwa Allah selalu ma'ana, selalu bersama kita. Hari ini kita ngobrol tentang Allah, Allah ada di antara kita loh. Bahkan dekat sekali denganmu. Kamu sering tidak sadar, kamu dalam 24 jam hidupmu, berapa persen kita sadar bahwa Allah bersama kita? Bahkan waktu sholat pun kita masih aja nggak sadar kalau sedang bersama Allah. Itu kan luar biasanya kita. Gitu pun Allah masih sabar. Ya untung Allah maha sabar, Allah maha sayang. Jadi tauhid yang ketiga adalah tauhidul ma'iyah. Suluk apapun harus disertai kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita. Selanjutnya tauhidul ihatah. Ini yang agak tahu wahdatul wujud, bahwa Allah meliputi kita semua. Dalam diri kita, di dalam diri alam semesta ada kandungan Allahnya. Tidak sekedar bersama, tapi kita ini ada di dalam Allah. Kalau Allah itu lingkaran besar, alam semesta termasuk kita itu lingkaran-lingkaran kecil di dalam Allah. Itu namanya tauhidul ihatah. Jadi dasarnya suluk ini, biar enggak sesat, biar enggak salah jalan, harus didasari oleh tauhid. Tauhidul ahad, tauhidul af'al, tauhidul ma'iyah, dan tauhidul ihatah. Dasarnya ini ya biar gak keliru. Makanya nanti ada yang torekot itu ada yang dikategorikan mu'tabaroh sama ghairu mu'tabaroh. Mungkin yang melenceng-melenceng, keterlaluan, ekstrim itu dianggap ghairu mu'tabaroh. Sebaiknya dihindari. Cari yang jelas. Oke.
Nah, kalau sudah dasarnya kuat, ayo kita masuk sekarang ke dunia sufi. Awalnya apa? Sucikan batin dulu. Kalau sucikan lahir kan sudah pasti, mandi, wudhu, dan seterusnya. Setelah itu, sucikan batinnya. Menyucikan batin itu apa? Menjauhi kemewahan duniawi dan mengontrol hawa nafsu. Ini diomongkan simpel, dijalankan berat. Tapi harus dijalankan. Rumus sederhananya untuk menuju kesucian batin, awalnya adalah usahakan taklukkan 3 penyakit besar. Hasad, riya, sama hibah. Ini kelihatannya simpel. Orang sering gak sadar bahwa dia punya penyakit ini. Hasad itu dia tidak suka kalau orang lain dapat nikmat. Tidak harus sesama muslim saja. Tetanggamu misalnya Cina pun muslim, sugih luar biasa, kamu gak suka Cina. Nah, Kristen, dilaknat Allah. Tenang aja, itu rezekinya cuma di dunia, besok disiksa dia di neraka. Itu hasad namanya, dengki. Nggak seneng kalau temennya seneng, susah kalau temennya seneng, dan seneng kalau temennya susah. Nah, itu namanya hasad. Jadi dengki terhadap nikmat Allah yang diberikan pada orang lain. Kita selalu nggak ngaku kalau dituduh punya penyakit-penyakit ini. Padahal iya ada. Terus yang kedua riya. Riya itu kecenderungan mempertontonkan kebaikannya, amalnya, kepinterannya, kekayaannya. Ngaku ndak ngaku kita sering punya ini. Apalagi sekarang ada medsos. Medsos itu kan lahan kita untuk riya. Dan di grup kita, medsos itu media untuk dengki pada yang di luar grup. Ya kan? Tiap hari kita pamer. Malam ini ngaji dapat 1 kalimat bagus, setelah ini nanti diupload di status Facebooknya masing-masing. Hari ini aku dapat ilmu luar biasa. Ya, yaitu lagi-lagi tadi yang paling awal, iktikadnya apa? Kalau ingin pamer, menunjukkan bahwa sekarang aku lebih bijaksana dari kemarin, itu riya. Aku yang ngaji ini lebih bagus dari yang lain, maka terus dipoto, terus kamu upload ngaji malam ini. Ya, itu kalau salah niat dia jadi riya, pamer. Ya kan? Padahal mungkin yang lain melihat itu, lalu ngaji kayak gitu aja dipamer-pamerin. Yang lebih dahsyat, lebih banyak misalnya. Yang lain juga akhirnya menunjukkan, tak pamerin gona aku lebih apik, riak lagi. Terus kamu, loh itu fotonya angle-nya dari situ nih, yang dari sini kelihatan kan lebih bagus lagi, pamer-pameran akhirnya. Ya kan? Sambil riak-riakan. Dan kalau dalam bahasa Jawa, riak itu jelek. Kalau kamu sedang flu, batuk berdahak, itu di Jawa namanya riak. Jadi makanya itu cara orang Jawa nyindir itu kan. Jadi hati-hati jangan riak, karena riak itu menjijikkan. Dan hibah. Nah, ini hari ini peradaban kita adalah peradaban hibah. Ngomong orang lain. Tapi kan yang diomong benar Pak. Lah ya itu hibah. Yang benar itu namanya hibah. Kalau salah itu namanya fitnah. Jadi hibah termasuk jenis penyakit hati. Kamu kan sering marah-marah kalau diingetin, itu jangan-jangan hoak. Enggak, ini asli. Oh, kalau asli berarti hibah itu. Jadi iya, ngomong jelek tentang orang lain itu namanya hibah. Cuma kalau diomongin gini. Dan isyaratnya Al-Quran tentang hibah kan juga menjijikkan. Kayak kamu makan bangkai saudaramu sendiri. Apalagi fitnah.
ya kan? Mungkin kamu hari ini marah luar biasa kasusnya UII itu yang ada mahasiswa dipukuli sampai tewas, pembunuhan. Kalau kamu memfitnah orang, lebih menjijikkan dari itu, lebih kejam dari itu, karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah sering mengingatkan kita dengan kasus-kasus, ayat-ayat, bukti-bukti. Kan banyak kasus pembunuhan sadis akhir-akhir ini. Itu mungkin salah satu cara baca kita adalah hari ini ada yang lebih kejam dari itu. Apa? Fitnah. Fitnah itu kan lebih kejam dari pembunuhan. Hanya saja kita nggak mikir dampaknya. Kita mikir, yang kita pikir hanya kita menang atas lawan-lawan kita. Tidak peduli bahwa kita fitnah. Itu lebih sadis daripada hibah. Wong hibah ngomong yang bener aja penyakit batin yang luar biasa, apalagi fitnah. Tidak mungkin kamu masuk ke gerbangnya dunia sufi kalau hasad, riya, hibah itu masih ada. Bersihkan dulu. Dunia sufi tidak menerima 3 karakter itu. Itu yang paling besar. Setelah itu baru kekotoran-kekotoran yang lain. Oke. Terus, nah, selanjutnya Syekh Yusuf menjelaskan juga hubungan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ini mirip kayak Syekh Arsad kemarin, bahwa ya tasawuf ya ndak boleh meninggalkan syariat. Tapi syariat juga harus ada thariqatnya. Thariqat ndak ada gunanya kalau tidak membuahkan hakikat. Dan kalau kita sudah nyampe hakikat, diridhoi oleh Allah, kita akan dapat mauhibah, dapat anugerah dari Allah namanya ma'rifat. Jadi ini 4 hal yang harus ada di dunia tasawuf. Ringkesnya, penjelasannya, syariat itu teori, thariqat itu praktek, praktek lahir, hakikat itu batinnya, dan ma'rifat itu buahnya. Jadi orang Islam, makanya tadi kenapa awalnya ilmu, karena harus masuk lewat syariat. Nggak boleh ngarang sendiri. Jadi syariat itu teorinya, ilmunya. Cuma ilmu tidak ada gunanya kalau tidak dilaksanakan, tidak dipraktekkan, tidak ada amal. Amal itu namanya thariqah. Cuma thariqah juga manfaatnya tidak puncak kalau tidak batinnya ikut main. Itulah hakikat namanya. Jadi hakikat itu batinnya, thariqah itu lahirnya. Harus ada dua-duanya. Dan biar tidak keliru, harus didasari oleh syariat. Sholat kita yang cuma jungkir balik kayak olahraga, itu berarti ya benar secara thariqat tapi kehilangan hakikat. Itu yang bikin orang rajin sholat tapi korupsi ya rajin. Kamu ya sholat tahajud tapi ya sok-sok download film gituan. Lu thariqatmu bener cuma nggak nemu hakikat. Kan Al-Quran bilang, barang siapa sholatnya benar, inna sholata tanha anil fasya' wal munkar. Kalau fasya' wal munkarnya masih rajin, sholatnya juga rajin, itu bukan berarti terus jangan-jangan sholatnya enggak keliru, enggak ada gunanya. Enggak, sholatnya benar, cuma enggak masuk ke ranah hakikat. Kurang tinggi levelnya, kehilangan batinnya. Padahal Allah nyuruh apa saja, itu pasti ada nilai batinnya, nilai hakikinya. Kalau hanya syariat sama thariqat, ibadah itu lahirnya kayak olahraga.
Ya kamu sholat malam, kamu tahajud, kamu sholat duha, kamu ini kayak olahraga cuma gerak badan, tidak ketemu rahasianya. Hakikat itu rahasianya. Ketika sholat membikin kamu, dengan sholat ini batinku tentram, tidak butuh lagi perbuatan fahsya wal mungkar, semakin dekat sama Allah, itulah hakikat. Tapi kalau sholatmu nggak ada rasanya sama sekali, dan sholatmu tidak bikin kamu tercegah dari fahsya wal mungkar, ya berarti belum ketemu hakikat. Batinnya tidak ikut sholat, yang sholat cuma lahirnya. Batinnya tidak ikut puasa, yang puasa cuma lahirnya. Batinnya tidak ikut haji, yang haji cuma lahirnya. Haji bolak-balik, umroh bolak-balik, tetap batinnya masih tidak berubah. Haji itu kan pelajaran luar biasa untuk egalitarianisme, meninggalkan dunia demi akhirat. Kalau ada orang sudah haji kok masih kedunyan, bahasa Jawa ini kan kedunyan. Kedunyan itu orientasinya masih dunia. Yang diberarti masih dunia, berarti hajinya masih hanya formalitas. Itu berarti apa? Belum ketemu hakikat. Harus masuk ke hakikat. Kalau syariat torekot hakikat lengkap dan Allah meridhoi, Allah akan ngasih kita akhwal, namanya makrifat. Makrifat itu bahasa letternya pengetahuan, yang oleh teman-teman dari tradisi Sufisme Syiah disebut irfan. Jadi Allah akan menganugerahi kita tentang wawasan, kedalaman, kebenaran, rahasia kehidupan. Itu namanya ma'rifat. Musyahadah, mukasyafah. Terbukalah sekarang. Oh, ternyata hidup ini kayak gini toh. Itu namanya orang ma'rifat. Bahasa Jawanya orang yang ngerti, sadar akan sangkan paraning dumadi. Hidup ini dari mana dan mau kemana. Itu levelnya ma'rifat namanya. Oke, itu saya potong-potongkan sedikit-sedikit. Misalnya dari An-Nafahat As-Sailainiyah tadi. Syariat itu jalan terang, jalan yang baik. Syariat itu ajaran Islam. Jangan lupa syariat itu maknanya pasti jatuhnya pada etika dan moralitas, akhlak. Kalau ada syariat kok jatuhnya kerusakan, pasti itu pasti ada yang keliru. Kalau ada syariat jatuhnya kok kehancuran moralitas, pasti ada yang keliru. Syariat ketemunya pasti moralitas. Syariat itu bikin orang tunduk, merasakan kekecilan dirinya di hadapan Allah. Kalau gara-gara syariat orang merasa besar dan merasa dirinya penting, merasa dirinya benar, berarti dia kehilangan esensi awal syariat, rasa tunduk. Jadi orang beriman itu ketika berhadapan dengan syariat itu kan sam'ina wa ata'na, mulutnya, batinnya apa? Tunduk. Ya tunduk. Kalau semakin gara-gara syariat ke orang hidupnya tidak tunduk, gara-gara syariat ke orang malah ndangak, apa ndangak itu? Iyalah, pokoknya ndangak lah bahasa Jawa nih. Gara-gara syariat kok dia malah merasa besar, menengadah, ada yang salah dari pemahamannya atas syariat. Oke. Dan biasanya katanya Syekh Yusuf, syariat itu bisa jalan ketika mumayyiz. Mumayyiz itu tidak pertama-tama orang bisa mikir, tapi biasanya orang sudah ngerti seneng dan ngerti kecewa, ngerti susah dan ngerti sedih. Ya awalnya kan nanti syariat itu diajarkan oleh orang tua. Tapi syariat ini operatif kalau orang sudah merasa hidup ini tidak boleh ngawur, harus ada pedomannya. Nah, itu dalam agama biasanya namanya mumayyiz, balik.
Orang Jawa biasanya simbolnya gampang. Sudah sunat apa belum? Saya tidak tahu di sini ada yang belum sunat apa enggak. Ya kapan-kapan lah. Yang belum sunat, kalau ada santri yang ngaji filsafat belum sunat, daftar aja ke takmir, kita bikin sunatan massal.